Jadi pada saat itu aku masih kecil. Aku tinggal bersama kakek nenek aku bersama Jian karena keadaannya adalah ibuku dan ayahku bercerai. Terus di situ ibuku survive buat cari duit buat sekolahin anak-anaknya karena anaknya juga banyak. Nah di situ ibuku mungkin mengalami gangguan jiwa ya. Depresi yang di saat itu aku juga bingung aku harus seperti apa karena aku juga nggak mengerti. Nah tapi ibuku terus survive sampai aku lanjutin kuliah jadi dokter. Tapi di tengah jalan karena semakin parah ya, dan aku juga pada saat itu aku dinikahkan sama kakek nenek aku sama kakek aku. Sama nenek aku dinikahkan sama suami aku, bukan sama mamaku. Terus pada saat itu mamaku semakin parah sampai akhirnya suami aku berhenti buat kuliah. Suami aku cari duit buat bayarin aku kuliah. Emang kakakku ini sempat kuliah kedokteran, dibiayain sama mama juga, yang menjadi mama aku juga setelah mama aku meninggal. Waktu itu kita tinggal barengan sama-sama, karena emang mama aku meninggal, aku nggak ada orang lagi juga untuk aku menginap sama siapapun, jadi cuma sama kakek dan nenek aku. Di situ ada teteh aku yang saat itu juga pas banget mama papanya baru aja bercerai dan mamanya bangkrut. Jadi kayak mungkin semua masalah masuk. Jadi mama agak depresi, mamanya Dokter Reza agak depresi. Jadi begini, kalau soal itu kan saya saya tidak akan mendalami tentang bagaimana latar belakang klien kami. Yang pasti adalah kedudukan hukum saya sekarang adalah sebagai penasehat hukum dari klien kami terhadap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, jadi saya hanya konsentrasi di situ. Tetapi kalau kemudian ada hal-hal lain yang kami anggap dan kami sudah nilai ini merupakan dugaan tindak pidana menyerang martabat klien kami, maka kami akan membuat langkah-langkah hukum. Tetapi soal untuk melakukan pendalaman tentang bagaimana klien kami, itu kan bukan bagian dari tugas kami. Aku lihat di media sosial tapi nggak begitu jelas. Ya nggak begitu jelas, tapi apapun itu aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut. Aku manusia biasa kok. Aku rakyat Indonesia biasa yang hanya meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan. Ini memang framingnya luar biasa nih kita ini. Luar biasa memang kita akui framingnya itu untuk membentuk opini publik itu luar biasa. Padahal apa sih rekaman itu? Nggak jelas kok. Apabila rekaman ini mengandung nilai kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang disahkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka ini menjadi satu peristiwa yang ketiga, di mana ada indikasi atau dugaan melakukan rekayasa kasus yang sudah menghendaki perkara ini harus memiliki hasil yang diinginkan oleh pelapor. Sepowerful apa sih aku? Di framingnya seolah-olah ini disuap, itu disuap. Emang aku sebanyak duit apa kok? Silahkan laporkan ke polisi itu rekaman ini, benar atau tidak? Biar dievaluasi. Jangan katanya. Rekaman siapa juga kita nggak tahu. Apa bicara kita nggak tahu. Tiba-tiba dinyatakan bahwa ini menyuap hakim, menyuap jaksa, mengkondisikan hakim. Ini apa ini kasus? Faktor penyampingan ini menunjukkan hakim tidak netral dalam persidangan ini. Yang tentu pasti tidak netral. Karena isi dalam rekaman itu bermuatan hal-hal yang berdampak buruk pada hakim dan jaksa. Tidak mungkin itu akan dibuka. Maka dianggap mengesampingkan. Maka ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh lawyer adalah melakukan pengaduan atas dugaan konspirasi tiga pihak kepada pihak yang berwajib.
termasuk tidak menutup kemungkinan ini ada upaya suap juga, sehingga dapat mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional, yang akhirnya putusan itu pasti mengikuti selera-selera sponsor tadi yang mempengaruhi, begitu. Ketika tanggal 7 kami dampingi klien kami Dr. Samira ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sampaikan jangan sekali-sekali ya menyampaikan intimidasi, persekusi terhadap Dr. Samira seperti yang dialami Dr. Oki. Apalagi menyentuh, ya, apalagi menyentuh. Kami tidak segan-segan untuk melakukan pembelaan diri ketika ada oknum-oknum atau ada kelompok yang tidak diundang di pengadilan. Ya, Kalau kami hadir di sana karena diundang, berkapasitas. jelas Dr. Oki itu diundang sebagai saksi. Sekarang juga Dr. Samira tanggal 7 akan diundang sebagai saksi. Jadi saya ingatkan, jangan coba-coba ada kelompok yang sama yang pernah dilaporkan untuk menjalankan misinya yang ketiga kali. Yang ketiga kali, saya ingatkan, yang ketiga kali, jangan coba-coba. Ya, kami minta kepada pihak kepolisian dan pengamanan setempat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan pengadilan. Marwah pengadilan harus dijaga. Ya, Karena ini luar biasa loh. Sebenarnya penghinaan terhadap pengadilan. ya, betul. Menghalang-halangi. Dan ini ada pidananya. Bahwa ternyata laporan Dr. Samira di bulan Januari kepada gerombolan yang sama. Dan makanya tadi kami pertegaskan kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan upaya hukum yang keras. Agar di tanggal 7 tidak terjadi lagi hal yang sama. Karena mereka kemarin kepada klien kami Dr. Oki benar-benar luar biasa. Ada potensi merendahkan, menghina, melecehkan dan juga merendahkan harkat dan martabat seseorang. Ini yang tidak boleh terjadi, apalagi di pengadilan yang kita harus hormati Ya. proses peradilan. Maka saya sampaikan bahwa ada berpotensi penghinaan terhadap pengadilan, berpotensi juga terhadap menghalang-halangi proses pengadilan. Karena Ya. klien kami datang ke pengadilan. Untung kemarin itu sempat dicegah. Kalau tidak bisa terjadi benturan fisik. Ya. Jadi saya ulangi lagi, sekali lagi, di tanggal 7 jangan coba-coba. Anda berani turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000 orang. Kami hanya minta kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan wilayah pengadilan, menjaga marwah. Jangan sampai ada gerombolan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diundang oleh pengadilan melakukan kegaduhan. Dan bahkan mungkin ya Doktif akan pastikan dengan mengucapkan demi Allah kesaksian yang Doktif berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Karena akan ada banyak kejutan yang akan Doktif buka di situ. Dan untuk FS ya, yang Doktif duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan. Hentikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan Doktif, kamu bukan levelnya Doktif. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah Doktif akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Nih ya, Doktif sampaikan, kecil buat Doktif. Maut di depan mata aja Doktif hadepin, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental Doktif dengan mendatangkan preman-preman, Doktif akan takut, tidak sedikit pun. Wallahi, tidak ada ketakutan itu. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan Doktif sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang Doktif bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Doktif, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah Doktif miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan Doktif lakukan. Doktif tidak pernah panik, takut,
kabur tidak ada dalam kamus hidupnya dokter.